saya bantu? Ya Bu, ini saya mau periksa anak saya Bu. Ya, kenapa Ibu? Ini kan dia sekolah TK Bu. Sekolah TK. Terus itu Bu, saya dapat informasi dari gurunya TK-nya itu Bu, katanya anak saya ini nggak mau diam Bu. Nah, kata gurunya itu Bu, disuruh periksa ke bidan apakah anak saya ini Bu masuk hiperaktif atau tidak ya Bu. Baik. Ini nama ibunya siapa? Saya dengan Lina Bu. Umurnya sekarang berapa Bu? 30 30 tahun. Alamatnya di mana? Sini aja Bu, di Gunung Guntur. Ini adanya namanya siapa? Cantika. Umurnya sekarang berapa? 4 tahun. Lagi sekolah ya? Sekolah apa? TK. Masih TK. TK-nya di mana? Di sini aja Bu, di Gunung Guntur. Yang dekat sini tuh ya Bu ya? Ya, benar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Aziza yang bertugas pada hari ini. Sesuai dari pernyataan ibu, kalau anaknya ibu lagi sekolah ya Bu ya, masih TK, katanya gurunya dia hiperaktif, dicurigai hiperaktif. Baik Ibu, sesuai dari pernyataan ibu tadi ya, kalau anak ibu Cantika dicurigai hiperaktif oleh gurunya di sekolah. Di sini saya akan menjelaskan Ibu tes deteksi dini gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif atau GPPH pada anak prasekolah. Maksud dan tujuan saya Ibu untuk mengetahui secara dini apakah ada gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif pada anak umur 36 bulan ke atas. Apakah Ibu bersedia? Bersedia ya. Apakah Cantika bersedia? Oke, ibunya didengarin ya. Oke. Kemudian Bu, ada jadwal deteksi dini pada anak prasekolah dilakukan atas indikasi atau bila ada keluhan dari orang tua atau pengasuh atau bahkan ada kecurigaan dari tenaga kesehatan seperti kader kesehatan, BKB, petugas padu, pengelola TPA, dan guru sekolah atau guru TK. Keluhan tersebut dapat berupa salah satu atau lebih, seperti misalnya ini si Cantika tidak bisa duduk tenang, Cantika selalu bergerak tanpa tujuan dan tidak mengenal lelah. Terus yang terakhir ada perubahan suasana hati yang mendadak atau impulsif, seperti itu. Kayak anak saya ya Bu ya, yang mau duduk tenang ya Bu ya, di sekolah Cantika ini Bu nggak mau duduk tenang Bu, lari sana lari sini kata gurunya. Iya betul. Kenapa? Main paling Bu. Kemudian Bu, alat yang digunakan pada tes deteksi ini adalah formulir deteksi dini gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Seperti saya langsung menanyakan pada anak ibu ya. Oh iya. Bu, saya akan menjelaskan cara menggunakan formulir deteksi dini GPPH itu seperti apa. Pertama, saya ajukan pertanyaan dengan lambat, jelas, dan nyaring. Satu persatu perilaku yang tertulis pada formulir deteksi dari GPPH ini. Terus Ibu, saya akan menjelaskan juga kepada Ibu untuk tidak ragu-ragu atau takut menjawab ya. Kemudian Bu, yang kedua Ibu, saya akan melakukan pengamatan anak sesuai dengan pertanyaan pada formulir deteksi dini GPPH ya. Kemudian Bu, Ibu harus amati anak Ibu dimanapun anak Ibu berada, bisa ketika di rumah, di sekolah, pasar bahkan, atau di toko. Nah, setiap saat dan ketika anak dengan siapa saja. Ya, misalnya si Cantika ini ada pengasuhnya, Ibu boleh minta tolong kepada pengasuhnya, harus diawasin ya. Seperti itu Ibu. Iya Bu, ini formulirnya ya. Bisa dilihat seperti ini formulirnya. Oh iya Bu. Ya. Nah, ini formulirnya masing-masing dijawab sesuai dengan bobot nilai. Seperti nilai 0, 1, 2, sampai 3. Kalau nilai itu Bu, jika keadaan tersebut tidak ditemukan pada anak, nilainya akan 0. Tetapi jika keadaan tersebut kadang-kadang ditemukan pada anak Ibu, nilainya akan 1. Ya. Terus itu jika keadaan tersebut sering ditemukan pada anak Ibu, maka mendapatkan nilai 2. Ya. Nah, kalau jika keadaan tersebut selalu ada pada anak Ibu, nilainya 3 ya. Seperti itu. Nah, nanti kalau
Kalau saya sudah menanyakan pada anak ibu, jika nilai total lebih dari 13, kemungkinan anak ibu dengan gangguan pemusatan perhatian hiperaktif ya Bu ya. Terus kalau di bawah itu Bu nilainya Normal Ibu. oh gitu Ya. Bu. Oke, baik, kita mulai ya Ibu. Kita mulai ya Cantika. Pertanyaan pertama, apakah anak ibu tidak kenal lelah atau aktivitasnya yang berlebihan? Selalu Bu. Selalu ya, poinnya berarti 3. Nah, terus Bu, kemudian ada apakah Cantika mudah menjadi gembira atau impulsif Bu? Selalu Bu. Selalu ya. Nah, apakah Cantika ini sering mengganggu teman-teman sekitarnya? Enggak Bu. Enggak ya? Oke, hasilnya 0. Lanjut ya Bu, pertanyaannya. Di sekolah kan pasti ada dapat tugas tuh Bu. Nah, apa itu Cantika mengerjakannya atau tidak Bu? Mengerjakan sih Bu. Mengerjakannya. Apakah Cantika Ibu menggerak-gerakkan anggota badan atau kepalanya secara terus-menerus? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Nah, apakah Cantika ini kurang perhatian atau mudah teralihkan? Enggak sih Bu. Enggak ya. Terus Bu, misalnya nih Cantika ada keinginan, apakah permintaannya harus segera dipenuhi dan mudah menjadi frustasi? Kadang-kadang sih Bu. Kadang-kadang Tapi ya. nggak sampai frustasi Bu. Ya namanya minta mainan kan Bu. Ya minta diturutin nangis gitu. Oh, harus ya Bu ya, harus diikutin keinginannya ya. Apakah Cantika Ibu sering dan mudah menangis secara tiba-tiba? Kadang-kadang ya. Itu nangis ya karena pas mau minta mainan gitu aja Bu. Oh, baru ngerangin-ngerangin. Kalau enggak sih. Tapi kalau suasana hatinya mudah berubah dengan cepat dan drastis tidak Bu? Enggak sih Bu. Enggak ya? Tadi kan Ibu ada bilang tuh kalau misalnya keinginan harus segera dipenuhi. Nah, untuk meluapkan kekesalannya atau tingkah lakunya seperti apa Ibu? Ya biasa aja sih Bu. Biasa aja, cuma nangis kayak gitu ya. Itu sih nggak sampai yang kayak Meledak-meledak dan ngomong-ngomong enggak sih Bu. Biasa aja ya. Mama mau itu gitu. gitu aja. Oh, masih normal ya Bu ya. Tidak melakukan hal-hal yang tidak terduga berarti ya. Enggak sih Bu. Sudah selesai Bu pertanyaannya, sudah dijawab pertanyaannya ada 10. Kita total ya Bu ya. Tadi pertanyaan pertama nilainya 3. Pertanyaan kedua nilainya juga 3. Seterus dari pertanyaan ketiga sampai ke 6 nilainya 0 ya. 7, 8, 1, 9, 10, 0. Jadi totalnya keseluruhan ada 8 Ibu. Jadi artinya apa ya Bu? Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, jika nilainya berada di atas 13 atau lebih, kemungkinan anak ibu mengalami gangguan pemusatan perhatian hiperaktif ya. Ini alhamdulillah anak ibu masih dalam keadaan normal, 8 ya. Jadi nggak masuk hiperaktif ya Bu? Alhamdulillah tidak masuk Ibu, tetapi tidak menutup kemungkinan anak ibu mengarah ke hiperaktif ya Bu ya. Terus Bu, kalau seandainya anak saya masuk hiperaktif itu saya harus bagaimana ya Bu? Ya Bu, ada penanganannya dengan cara perlu dirujuk Ibu ke rumah sakit yang memiliki fasilitas kesehatan jiwa atau tumbuh kembang anak untuk konsultasi lebih lanjut. Iya. Tapi Ibu, jika Ibu masih ragu-ragu karena hasilnya 8 masih normal, nilainya juga kurang dari 13, Ibu bisa jadwalkan kembali Bu bulan depan ya. 1 bulan ya Bu? 1 bulan lagi kita akan melakukan tes deteksi dini ulang gangguan pemusatan perhatian hiperaktif ya Bu. Ya, sebulan ya Bu ya? Sebulan lagi Ibu kembali lagi kalau misalnya Ibu ragu-ragu pada anak Ibu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan Ibu? Nggak ada sih Bu, cukup jelas Bu. Cukup Jadi jelas, anak ya. saya ini nggak masuk hiperaktif ya Bu ya? Alhamdulillah enggak Bu, masih normal, masih di angka 8. Baik Bu, nanti saya sampaikan ke gurunya Bu ya. Demikian Ibu tes deteksi dini ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang saya berikan ini bermanfaat untuk Ibu dan anak Ibu ya. Ya Bu, saya juga ucap terima kasih ya Bu sudah dibantu untuk menilai anak saya ini Bu masuk hiperaktif karena saya juga bingung Bu habis dia ngomong gitu sama gurunya. Was-was ya Bu ya. Jadi kepikiran terus. Iya, jadi saya juga
dia bilang sama gurunya Bu ya kalau sudah pemeriksaan dan hasilnya nggak masuk hiperaktif ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Saya pamit pulang ya Bu ya. Cantika, ayo salim dulu saya. Sama Ibu Bidan, yuk. Terima kasih Bu Bidan. Sama-sama. Ya. Sampai